Baik, terima kasih Pak Gus. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Bapak Ibu Om Guru, Swastiastu. hadir di Zoom Meet kali ini. Pada kesempatan ini, yang selaku host mengucapkan terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir, meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar Budaya Positif Senin 10 Juni 2024. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya mungkin kita berdoa. Dalam hal ini kami mohon kesediaan dari Bagus Astawa Putra SPDH untuk memimpin doa kali pada malam hari ini. Dalam acara webinar budaya positif, kita wujudkan perubahan paradigma dan budaya positif di sekolah. Om Siddhirastu Adat Astu Swaha. Om Santi Santi Santi. Om. Ya, mohon maaf. Sekali lagi, untuk lebih jelasnya, untuk lebih mengenal pemahaman tentang budaya positif yang ada di sekolah, kami persilakan kepada narasumber atau pemateri Bapak Ida Bagus Ketut Surya untuk menyampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ari. Terima kasih juga Bapak Bagus Astawo yang sudah memimpin doa kita sehingga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Oh, Tengkaro. sebelum sebelumnya mohon izin terlebih dahulu untuk share screen, nggih. Pak Ari, apakah sudah terlihat dengan jelas? Sudah, Pak. Eh, Baiklah, Bapak dan Ibu, semuanya yang berkesempatan hadir pada kesempatan hari ini dalam webinar Budaya Positif yang nantinya akan kita pelajari bersama-sama. Nah, pada hari ini izinkan saya berbagi terkait budaya positif. Hal tersebut saya dapatkan pemahamannya melalui pendidikan guru penggerak angkatan 10. Nah, di sini saya berkewajiban untuk mengimbaskan Bapak dan Ibu, terkhususnya yang ada di gugus 5 ini, agar mendapatkan pemahaman yang selaras untuk kedepannya bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing, karena penting adanya kolaborasi dan pemahaman yang sama antara kita semua, sehingga kita bisa mencapai hal-hal positif yang kita inginkan di sekolah. Kemudian, sebelum melakukan kegiatan, apakah Bapak Ibu sudah siap dengan alat-alat yang diperlukan, misalkan buku tulis untuk melakukan catatan kecil, wah luar biasa, sudah ada yang siap. Kemudian pena untuk eh, mencatat hal-hal yang penting dari kegiatan hari ini. Eh, sudah siapkah Bapak dan Ibu? Siap, Pak Guru. Baik, terima kasih Pak Bagus Wih, Astawu. siap, siap, siap. Luar biasa Pak Heri. Wah, semangat sekali Pak Heri. Wah, oke, terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, kita akan lanjutkan saja langsung ke materi pembahasannya. Nah, disinilah kita sebagai guru, sebagai pendidik, baik itu sebagai kepala sekolah nantinya, Bapak dan Ibu, agar bisa merubah miskonsepsi tentang teori kontrol yang ada pada diri kita sebagai seorang guru. Nah, kita harus meninggalkan budaya-budaya lama dari pendidikan kolonial. Kita harus berubah sekarang, menatap masa depan yang lebih cerah. Contohnya, kita ubah ilusi guru mengontrol murid. Seperti kegiatan tadi, seharusnya apa? Posisi kontrolnya itu berada pada Bu Dewi sendiri, tergantung Bu Dewi. Mau Bu Dewi melepas tangannya atau tidak, itu sepenuhnya ada keputusannya pada Bu Dewi. Ya, tidak mungkin orang lain bisa mengontrol diri kita sendiri. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif atau bujukan efektif dalam dan bermanfaat. Nah, tidak semua, mungkin di sekolah kita sering membujuk murid, merayu. Ayo nak, rajin belajar, dan lain sebagainya. Bujukan-bujukan itu belum tentu bermanfaat. Nah, nanti seperti apa yang harus kita lakukan? Nanti akan saya sampaikan di slide-slide berikutnya. Kemudian, yang perlu kita pahami juga yaitu ilusi bahwa kritik
dan membuat Sama rasa silang. bersalah, mampu menguatkan karakter. Nah, mungkin Bapak dan Ibu sudah sering ya di sekolah melihat anak-anak yang bermasalah. Misalkan eh, anak yang berantem, tidak mengerjakan Kenapa tugas dan nangin lain-lain. dek? Orangnya Ya, recet tuh. mohon Isin aja, izin. sih tepuk kaan. Ibu, nanti saya berikan kesempatan berbicara, mohon di-unmute terlebih dahulu. Nah, selanjutnya, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada salah satu orang muridnya yang berkelahi. Di sana mungkin sering Bapak dan Ibu atau mungkin ada yang pernah melakukan seperti ini. Nah, jangan berantem, ya. Nanti Bapak yang dimarahi sama Bapak kepala sekolah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa Bapak dan Ibu menempatkan diri sebagai posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah. Hal tersebut bisa mengecilkan apa? Hati dari peserta didik. Dia bisa kemudian mentalnya akan terganggu seperti itu. Dia merasa dirinya bahwa dirinya tidak berguna, hanya terus bisa melakukan kesalahan. Baik, nah ini adalah contoh Bapak dan Ibu. Perubahan paradigma yang harus kita lakukan. Yang pertama, nah sudah saya sampaikan tadi bahwa kita itu tidak sama. Kita harus melakukan sesuatu yang berbeda karena setiap individu memiliki ya kelebihan, kekurangannya masing-masing. Jadi perlu adanya diferensiasi, ya perbedaan perlakuan antara setiap individu. Kemudian semua orang melihat hal-hal yang sama. Kita bisa contohkan seperti ini. Ketika saya melihat laptop saya dari depan, saya akan melihat layarnya. Bagaimana kalau Bapak dan Ibu melihatnya tadi belakang laptop? Apakah bisa melihat layarnya? Tidak. Tidak ya. Pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, kita tidak bisa memaksa seseorang, Bapak dan Ibu. Kita harus meyakini bahwa motivasi intrinsik atau keinginan yang berasal dari diri kita sendiri itu lebih berpengaruh. Misalkan, kita memang ingin belajar. Nah, mungkin Bapak dan Ibu nih yang selama ini mungkin punya anak di rumah, ketika memberikan paksaan untuk belajar, padahal keinginannya dari anak tersebut tidak ada. Kegiatannya, kegiatan belajar yang akan dilakukan anak itu mungkin tidak akan berjalan efektif. Benar nggak Bapak dan Ibu? Oke, benar. Ya, tentu saja hal-hal yang berasal dari motivasi diri kita sendiri itu akan menjadi lebih efektif untuk dilakukan. Seperti itu, Bapak dan Ibu. Nah, peran kita sebagai guru bagaimana kita bisa membangkitkan motivasi intrinsik anak. Baik, saya izin untuk membacakannya. Terima kasih. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang mampu disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebijakan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Kade atas partisipasinya. Baik. Nah, dari yang sudah dibacakan oleh Ibu Kadek tadi, kita bisa menangkap bahwa sebenarnya pemberian penghargaan, reward, atau ancaman, mungkin ada tindakan-tindakan kita yang mengancam, nanti kalau kamu melakukan ini, kamu akan seperti ini. Atau mungkin ada yang sering melakukan seperti ini. Kamu terlambat, silahkan kamu berdiri, silahkan kamu lari 5 kali mengelilingi lapangan. Nah, itu adalah bentuk hukuman Bapak dan Ibu. Nah, hal ini sudah tidak efektif lagi dilakukan, sudah tidak dianjurkan lagi Bapak dan Ibu. Nah, nanti saya akan memperkenalkan salah satu cara untuk mengembalikan anak tersebut kepada karakter yang lebih baik dengan menggunakan segitiga restitusi. Nah, Bapak dan Ibu, perlu diketahui manusia sangat banyak memiliki kebutuhan.
Nah, ini adalah kebutuhan-kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Bapak dan Ibu, ketika kita melihat murid kita yang bermasalah, hal itu terjadi karena mungkin saja salah satu dari kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Maka mereka akan melakukan strategi-strategi yang bisa membuat kita sebagai seorang guru menerima suatu masalah atau menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak baik di sekolah. Nah, salah satunya, Bapak dan Ibu. Nah, ini adalah dari teori yang saya ambil, yaitu dari Dr. William Glaser. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi. Salah satunya yaitu bertahan hidup. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini seperti anak-anak tentunya semuanya membutuhkan makanan, pakaian, kesehatan, rumah untuk tetap tinggal. Poin yang nomor 2, Bapak dan Ibu, kasih sayang, rasa diterima. Nah, ini tentunya kita sebagai seorang guru jangan pernah melakukan hal yang bersifat pilih kasih, Bapak dan Ibu. Kita memberikan kasih sayang yang sama kepada setiap anak. Sehingga menciptakan lingkungan yang inklusif, yang artinya semua anak merasa diterima. Ketika anak semua merasa diterima, bahwa mereka akan muncul motivasi intrinsik dari dirinya untuk datang dan belajar ke sekolah. Nah, Bapak dan Ibu, ketika kita mungkin membedakan satu anak dan anak yang lainnya, mungkin kita bisa ingat-ingat kembali hal-hal yang sudah kita lakukan di sekolah. Ketika kita melakukan hal yang berbeda kepada anak, tentu ada rasa iri dari anak yang lainnya, Bapak dan Ibu. Maka dari itu mungkin saja anak itu akan mencari perhatian Bapak dan Ibu. Caranya melakukan sebuah kesalahan-kesalahan, berkelahi, kemudian ada yang datang terlambat, tidak membuat PR. Nah, mungkin itu salah satu faktor penyebabnya. Nah, melalui kesempatan ini, marilah Bapak dan Ibu berefleksi bersama-sama hal apa yang sudah kita lakukan untuk kedepannya bisa kita rubah lebih baik lagi. Nah, setiap anak di poin yang ketiga, Bapak dan Ibu, setiap anak memiliki kebutuhan penguasaan. Setiap anak itu merasa ingin dihargai, diakui bahwa anak itu memiliki sebuah kompetensi yang bisa menonjol dari dirinya. Misalkan, Bapak dan Ibu hanya menugaskan satu anak, si A saja terus. Anak yang lain bagaimana? Tentu saja tidak terpenuhi kebutuhan penguasaannya. Kita berikan kesempatan kepada semua anak. Jangan baru anak tersebut pintar, kita menunjuk satu orang itu saja. Nah, sehingga anak yang lain gimana? Tidak akan terpenuhi kebutuhannya terkait penguasaan. Nah, terima kasih atas waktu yang telah diberikan pada Tiang. Tiang ngerasa semua pelajaran itu menyenangkan bagi Tiang. Terutama kalau muridnya, siswanya dengan antusias dia mengikuti pelajaran. Apalagi kadang-kadang yang menyenangkan itu seperti bermain peran, Tiang ajak menyanyi, Tiang beri kesempatan yang sama kepada mereka. Ini kok aja Tiang bisa sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Baik, sangat luar biasa ya apa yang sudah dilakukan. Mungkin salah satu memang pembelajaran dengan bermain peran itu sangat efektif dilakukan. Karena anak-anak itu tidak akan merasa bosan, Bapak dan Ibu. Melakukan sesuatu karena takut dihukum. Nah, Bapak dan Ibu, misalkan, karena takut dihukum ya, kata kuncinya Bapak dan Ibu. Bagaimana kalau tidak ada gurunya? Berarti dia sudah tidak takut lagi. Karena motivasinya itu berasal dari motivasi ekstrinsik dari luar. Benar apa tidak, Bapak dan Ibu? Ya, benar, Bapak. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah contoh yang gagal, Bapak dan Ibu. Ketika kita mengharapkan murid ya, dengan memberikan hukuman ataupun penghargaan, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang tidak efektif dilakukan saat ini, Bapak dan Ibu. Kita menumbuhkan kesadaran murid untuk melakukan hal-hal yang baik. Kita tidak memaksanya dengan hukuman, dengan penghargaan, dengan tidak menakut-nakuti. Tapi bagaimana kita bisa menjadikan murid itu berkarakter yang baik, tapi berdasarkan inisiatifnya sendiri, keinginannya sendiri. Kita tidak mengancam-ngancamnya, kita tidak mengiming-imingi hadiah, seperti itu.
maka karakter murid yang akan dihasilkan itu karakter yang lebih kuat, Bapak dan Ibu. Nggih Bapak yang akan membacakan izin membacakan tentang ciri-ciri restitusi, begitu Pengertiannya Pak terlebih Bagus? dahulu. Pengertiannya terlebih dahulu, nggih. Pengertiannya, nggih. Izin yang membacakan untuk pengertian restitusi dan ciri-ciri restitusi. Proses pengertian restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini dari Gosen 2004. Nah, ini ada 5 posisi kontrol. Nah, macam-macam guru berbeda-beda. Ada yang kalau anak yang salah bisa memberikan hukuman. Oh, kamu harus ini nanti karena kamu melakukan ini, kamu harus seperti ini. Nah, itu penghukum, itu sudah tidak dianjurkan. Kemudian membuat rasa bersalah. Saya contohkan Bapak dan Ibu. Nah, kok kamu terus ini datang terlambat, nanti Bapak yang disalahkan oleh kepala sekolah. Nah, itu membuat apa? Mengecilkan hati anak. Itu hal yang kita lakukan itu bisa mengecilkan hati peserta didik kita. Kita akan membuat anak didik kita merasa bahwa dirinya tidak berguna seperti itu. Nah, itu juga tidak dianjurkan Bapak dan Ibu. Nah, ada juga mungkin eh, guru yang menempatkan posisi kontrolnya sebagai seorang teman. Nah, misalkan, oh kamu terlambat. Ya sudahlah, tidak apa-apa. Tapi masa kamu terlambat aja terus kamu tidak menghargai Bapak ya. Nah, itu sudah menempatkan posisi sebagai teman. Kemudian pemantau. Ada tipe guru seperti ini, Bapak dan Ibu. Eh, oh, kamu pakaiannya kok tidak sesuai dengan hari? Nah, ini kalau kita kaitkan dengan posisi pemantau ini, dia akan mengingatkan dengan aturan. Kamu tahu nggak aturan di sekolah ini? Nah, itu pemantau. Itu seperti hal yang saya sampaikan tadi, itu baik tapi tidak efektif, ya tidak akan merubah karakter murid. Nah, posisi kontrol yang terakhir yaitu sebagai manajer. Nah, di mana kita eh, bisa memanage, ya kalau istilah di perusahaan, di organisasi sering sampai memanage bagaimana kita bisa mengarahkan murid agar bisa mencapai kesadaran yang setinggi-tingginya untuk melakukan hal-hal yang positif tanpa adanya paksaan dari orang lain. Nah, hal tersebut muncul dari motivasi intrinsik yang ada pada diri siswa. Seperti itu, bukan ingat, bukan karena akan mendapatkan imbalan anak melakukan sesuatu, bukan karena takut dihukum. Menjelaskan poin pentingnya dari pertanyaan ini bahwa jika peraturan itu ditetapkan oleh orang lain atau sebuah instansi, belum tentu orang yang akan melaksanakan peraturan itu meyakini peraturan itu. Nah, berbeda dengan keyakinan. Keyakinan kelas, kita ajak murid-murid untuk membuat keyakinan kelas. Apa hal-hal positif yang akan kita lakukan di kelas ini? Kita ajak mereka rembuk, ayo kita buat keyakinan. Nah, keyakinan seperti apa? Kita perlihatkan nilai-nilai kebajikan universal yang tadi saya perlihatkan di slide. Misalkan mandiri. Nah, apabila murid memilih mandiri. Nah, apabila murid memiliki pilihannya sendiri, tentu murid akan termotivasi melakukan pilihannya tersebut. Bapak dan Ibu, ini adalah salah satu contoh kegiatan saya. Ini aksi nyata kita. Bapak dan Ibu, sebelum saya menerangkan tentang aksi nyata yang saya lakukan ini, perlu Bapak dan Ibu ingat, mungkin ada Bapak dan Ibu yang mengerjakan PMM dan memilih disiplin positif. Nah, kebetulan materi hari ini Bapak dan Ibu sangat berkaitan dengan itu. Jangan sampai kita memilih disiplin positif tetapi kita tidak memahami seperti apa disiplin positif tersebut. Nah, luar biasa sekali ya, sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam PMM, salah satunya penilaian kinerja. Nah, Bapak dan Ibu, inilah yaitu sebuah aksi nyata penerapan disiplin positif, budaya positif melalui membuat keyakinan kelas bersama murid. Nah,
Ini adalah dokumentasinya Bapak dan Ibu, di mana murid kita libatkan dalam diskusi. Kita tanyakan mereka, apa sih keyakinan-keyakinan yang mereka yakini dari dirinya sendiri. Bukan kita ya yang sudah menetapkan aturan di kelas dan murid harus mematuhinya, bukan seperti itu. Nah, jadi kita tanyakan, kita berikan gambaran kepada mereka, referensi. Kita tampilkan bila perlu kita print nilai-nilai kebajikan universal yang ada tadi, misalkan nilai mandiri, gotong royong, kritis, kreatif, semuanya itu kita tampilkan. Nah, kita pilih bersama-sama dengan murid yang mana akan menjadi keyakinan kelas kita. Nah, setelah itu, mintalah siswa menuliskan keyakinannya mereka masing-masing. Nah, setelah itu kita diskusikan yang mana akan menjadi poin utama dari keyakinan kelas kita. Nah, Bapak dan Ibu, dalam dokumentasi selanjutnya, di sini murid setelah menuliskan keyakinannya, kita minta dia menempelkan di papan tulis seperti itu. Kita perlihatkan, kita review bersama-sama keyakinan mana yang akan mereka terapkan dalam kelas ini. Nah, seperti ini contohnya Bapak dan Ibu mungkin yang sudah mulai tertarik untuk menerapkan di kelasnya masing-masing. Bisa menjadi salah satu referensi ya Bapak dan Ibu. Karena Bapak dan Ibu mungkin bisa mendapatkan referensi-referensi lainnya melalui YouTube, PMM, dan lain-lainnya. Mungkin ini yang bisa menjadi salah satunya saja. Nah, di sini kesempatan saya berbagi praktik baik yang sudah saya lakukan kepada Bapak dan Ibu sehingga Bapak dan Ibu lebih termotivasi dalam membuat sebuah keyakinan. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa diperhatikan, di sini juga saya melibatkan murid. Jadi kita tidak bisa bergerak sendiri-sendiri, Bapak dan Ibu. Pernah kata orang bijak, Bapak dan Ibu, orang tua kita dulu berbicara seperti ini. Kita tidak bisa melakukan hal yang baik sendiri, mewujudkan hal yang baik sendiri. Tapi apabila kita berkolaborasi dengan banyak pihak untuk melakukan hal baik itu, niscaya hal baik itu akan dapat terwujud dengan baik. Nah, ini kebetulan saya mendesain ini di Canva, Bapak dan Ibu. Kemudian saya cetak menggunakan banner. Saya tempelkan di papan. Kemudian saya buat bingkai dari kayu. Nah, hal ini bertujuan bukan hanya kuantitas Bapak dan Ibu, tentunya kualitas yang dimiliki. Saya sengaja mengosongkan, bisa diperhatikan ya di bagian text box yang kuning itu pada bagian aksi nyata ini saya kosongkan, tidak ada tulisannya. Kenapa seperti itu? Nah, hal ini bertujuan Bapak dan Ibu agar tulisannya setiap tahun bisa diganti. Karena keyakinan kelas ini bisa nggak diganti? Tentu saja bisa Bapak dan Ibu, sesuai dengan murid kita. Misalkan kita mengajar kelas 4, murid kita sudah naik ke kelas 5, kita akan mendapatkan murid-murid yang baru Bapak dan Ibu. Jadi keyakinan kelas pun akan berbeda nantinya. Maka dari itu saya mensiasatinya dengan menempelkan, ya, nanti tulisannya itu akan di-print, kemudian dipotong, kemudian ditempelkan pada papan keyakinan kelas ini, sehingga nanti kalau murid saya mendapatkan murid yang baru, saya dengan mudah mengganti tulisannya. Jadi jadinya seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, seperti itu. Keyakinan kelasnya itu adalah berupa tempelan semuanya Bapak dan Ibu. Setiap tahunnya bisa saya ganti dengan kebutuhan saat itu. Jadi kalau memang sudah tidak relevan dengan keyakinan kelas kita, kita bisa ubah saat itu Bapak dan Ibu seperti ini. Nah, kita memajang di depan kelas. Nah, bagaimana sih Bapak dan Ibu penerapannya? Nah, untuk apa ini sebenarnya? Nah, ini Bapak dan Ibu pentingnya, yaitu saat kita menerapkan segitiga restitusi. Ketika kita sudah memiliki keyakinan kelas, kita bisa melakukan hal yang ketiga Bapak dan Ibu. Yang merah ini Bapak dan Ibu, yang di samping kiri, yang poin yang nomor 3, yaitu menanyakan keyakinan. Nah, inilah adalah langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Peran guru saat anak memiliki kasus, ya, kita tidak bisa menghujat anak tersebut bahwa anak itu salah, anak itu bodoh,
anak itu apa namanya moralnya rusak, tidak bisa seperti itu. Tentu hal-hal tersebut memiliki alasan seperti yang saya sampaikan tadi. Apakah itu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi ataupun salah satu motivasinya melakukan itu apa seperti itu yang harus kita ketahui terlebih dahulu. Nah, misalkan kita bisa memulai percakapan yang lebih baik dari anak itu. Nah, untuk itu Bapak dan Ibu, kita stabilkan identitas anak terlebih dahulu. Ya, kita stabilkan. eh, nah, wajar kamu berbuat salah. Bapak juga dulu pernah berbuat salah, tapi eh, kita bisa melakukan hal yang lebih baik dari itu. Misalkan kita bisa menahan diri seperti itu. Nah, itu sudah menstabilkan identitas. Ketika kita melakukan, wah, kamu salah, kamu harusnya seperti ini. Nah, itu akan membuat anak itu merasa tidak berguna, mengecilkan hati anak tersebut, Bapak dan Ibu. Nah, ketika anak sudah merasa tidak berguna, maka mindsetnya akan terpengaruh dalam waktu yang cukup panjang. Sehingga anak itu merasa dirinya bodoh, dirinya tidak berguna. Itu menghancurkan keyakinan anak tersebut. Baik, mohon kesediaannya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan alamat dan instansinya, Bapak. Terima kasih, Pak. Baik, perkenalkan nama saya Yahya Ilham Wahyudi, biasa dipanggil Pak Ilham. Saya berasal dari SDN 2 Batanyo sebagai guru kelas. Baik, luar biasa, Bapak. Bapak P3K baru ya? Iya, Sebelumnya Bapak bertugas di mana sebelum diangkat di SD 2 Batanyu? saya pernah honorer di SDN 2 Pengampon, itu di daerah Jombang, Jawa Timur. Baik, luar biasa Bapak telah apa namanya memilih Bali sebagai tempatnya untuk mengabdikan pengetahuannya Bapak. Luar biasa sekali. Nah, kembali ke pertanyaan Bapak. Ketika Bapak Yahya di mungkin di instansi yang lama ya, mungkin lebih memiliki banyak pengalaman di sana. Pernahkah Bapak menerapkan segitiga restitusi ini kepada anak yang bermasalah? Nah, seperti apa yang Bapak lakukan ketika anak bermasalah? Berikan salah satu contohnya dulu untuk kita bisa mereviewnya bersama-sama, Pak. Silakan, Pak. Oke, Untuk waktunya saya persilahkan, Pak. baik, terima kasih atas waktunya. Untuk teori tiga restitusi ini saya kurang memahami, tapi sepengalaman saya kalau ada siswa yang mengalami permasalahan, biasanya perkelahian, saya pasti akan bertanya dulu, apa alasan dia melakukan kesalahan tersebut atau memvalidasi tindakannya dulu. Baru saya Oh, mengasihkan solusi seperti itu. baik, terima kasih Pak Yahya atas berbagi pengalaman Bapak terkait kasus yang pernah dialami. Baik, Bapak dan Ibu semuanya, dari kasus yang sudah disampaikan atau penyelesaian kasus yang sudah disampaikan oleh Pak Yahya, kita bisa melihat bahwa Pak Yahya langsung berada pada validasi tindakan yang salah. Pak Yaya menanyakan alasan melakukan tindakan tersebut. Nah, padahal bukan menyalahkan ya, mungkin kita sama-sama belajar nanti menerapkannya di sekolah kita masing-masing. Akan lebih baik kita stabilkan dulu identitas anak. Artinya gini, kita jangan dulu membuat anak itu merasa bersalah. Oh, kita bisa mengucapkan hal-hal yang positif sehingga anak itu merasa tenang dan apa namanya identitasnya stabil seperti itu. Kita bisa mengucapkan hal positif seperti ini. Oh, jadi itu yang kamu lakukan. Wajar. Bapak dulu waktu SD juga pernah membuat kesalahan. Tapi akan lebih baik kita eh, melakukan hal yang lebih positif dari itu. Nah, seperti itu. Kemudian validasi tindakan barulah di sana kita menanyakan. Nah, apa alasan-alasan dari anak itu berbuat salah? Ya, kemudian di poin yang terakhir kita bisa menanyakan keyakinan. Jadi, Bapak dan Ibu, eh, segitiga restitusi ini bisa kita lakukan jika Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas. Nah, di poin yang terakhir ini kita bisa menanyakan kepada murid. Nah, eh,
nilai apa yang kamu eh, langgar ya dari keyakinan kelas kita. Maksudnya itu keyakinan kelas yang saya tampilkan tadi di slide, aksi nyata saya Bapak dan Ibu. Kalau sudah memiliki keyakinan kelas, barulah kita bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Sehingga identitas anak stabil, kemudian kita tahu alasan anak itu berbuat kesalahan, dan kita bisa di poin yang terakhir, setelah menanyakan keyakinan, barulah kita bisa memberikan bantuan solusi, memberikan opsi-opsi solusi yang bisa kita berikan kepada anak tersebut. Nah, itulah penerapan segitiga restitusi. Baik, saya mohon Bapak dan Ibu peserta agar Bapak dan Ibu membuka kameranya terlebih dahulu, agar saya yakin Bapak dan Ibu menyimak video yang saya tampilkan. Kita ulangi ya. Suara. Suara aja gak apa-apa. Eka, tadi kamu dipanggil ke kantor sama Pak Guru. Kayaknya karena masalah tadi deh. Ikut main dong. Permisi, Pak. Permisi. Eka, silakan masuk. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Silakan duduk terlebih dahulu. Baik, terima kasih, Pak. Apakah kamu tahu kenapa Bapak memanggilmu hari ini? Tahu, Pak. Tadi saya terlalu emosi. Saya tanpa sengaja berkata kasar kepada Puspa. Nah, sekarang coba kamu ceritakan bagaimana kronologi kejadiannya. Tadi saya saat bermain catur diejek sama Puspa karena saya kalah. Saya kesal lah, Pak. Masa saya harus diam kalau terus diejek seperti itu? Oh, jadi seperti itu permasalahannya. Wajar jika kamu merasa kesal. Semua orang pasti akan merasa kesal jika berada di posisimu. Iya, Pak. Ya sudah, sekarang kamu tenang. Kita akan fokus untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah diejek tadi, tindakan apa yang kamu lakukan? Ya, saya kesal lah, Pak. Saya langsung memarahi Puspa dan mencacinya dengan kata-kata kasar di depan semua teman-teman. Nah, Bapak tahu, kamu melakukannya untuk mempertahankan hal yang penting bagimu. Syukurlah, kamu tidak bertindak lebih gegabah dari ini. Pak, walaupun saya sangat emosi saat itu. Sekarang, coba kita lihat kembali tindakanmu yang mencaci maki Puspa dengan kata-kata kasar. Apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Enggak lah, Pak. Saya tahu berkata-kata kasar itu tidak baik dan tidak sopan tentunya. Tindakanmu tadi itu kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Mungkin keyakinan, saling menghormati, dan kesabaran ya, Pak. Kamu sendiri meyakini nggak bahwa sikap saling menghormati dan sikap sabar itu penting bagi dirimu? Iya, Pak. Saya sangat meyakininya. Nah, jika kamu telah meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Bersedia, Pak. Saya akan mencoba memperbaikinya. Baiklah, sekarang coba kamu bayangkan, apabila kamu telah menyelesaikan masalah ini, kira-kira bagaimana perasaanmu? Dan kamu akan menjadi orang yang seperti apa? Senang dan bangga, Pak. Saya akan menjadi orang yang sabar dan bisa menghargai orang lain. Baguslah, Eka. Sekarang kamu telah memahaminya. Selanjutnya, kita akan bersama-sama untuk mencoba menyelesaikan masalah ini. Puspa,
aku minta maaf ya sama kamu karena tadi aku ngomongnya terlalu keras sama kamu dan mengeluarkan kata-kata kasar dan juga aku kurang sabar. Ya, aku juga minta maaf ya sudah mengejekmu tadi. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, itu adalah video singkat yang saya buat apa namanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi kita tidak fokus pada kualitas video yang dihasilkan, tapi saya ingin apa namanya menyelipkan nilai-nilai dari segitiga restitusi itu. Nah, seperti itulah kira-kira penerapan kita ketika kita menghadapi kasus yang dilakukan oleh anak, di mana kita tidak boleh menjatuhkan mental anak, membuat anak merasa bodoh dan lain-lain. Jadi kita fokus bagaimana untuk memperbaiki karakter anak melalui motivasi intrinsik, keinginan dari dirinya sendiri untuk melakukan sebuah perubahan yang lebih baik. Kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu, ini adalah kita sudah sampai di ujung kegiatan kita Bapak dan Ibu. Nanti saya mohonkan Bapak dan Ibu untuk kesediaannya mungkin menangkap apa hal-hal yang penting bisa kita peroleh dalam ruang Zoom hari ini. Nanti saya akan memberikan mungkin 2 sampai 3 orang di bagian refleksi. Namun sebelum itu, saya akan memberikan kesempatan terlebih dahulu untuk sesi tanya jawab Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ya, ingin ditanyakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya I Gusti Putu Partayoga Pratama. Kebetulan Tiang bertugas di SD Negeri 1 Nyambu. Nah, pertanyaan yang ingin Tiang tanyakan, dalam menentukan keyakinan kelas kan kita menentukan pada awal pembelajaran atau pada awal pertemuan. Nah, yang Tiang tanyakan, apakah keyakinan kelas itu bisa dirubah? Nah, mungkin itu saja yang Tiang tanyakan. Untuk waktu Tiang kembalikan. Baik, terima kasih Bapak. Luar biasa, kita mendapatkan sebuah pertanyaan dari sahabat kita yang berasal dari SD 1 Nyambu, Kecamatan Kediri nih Pak ya. Kecamatan Kediri Pak ya, betul ya? Baik. Kebetulan Tiang di Kecamatan Kediri. Apakah keyakinan kelas itu bisa dirubah? Nah, sebenarnya tadi mungkin sudah saya sampaikan ya, bahwa keyakinan kelas itu bisa kita rubah. Nah, buat apa kita menempelkan keyakinan di kelas itu apabila anak-anak yang ada di kelas itu tidak meyakini lagi keyakinan kelas tersebut? Makanya tadi Bapak bisa menerapkan strategi yang saya lakukan dengan menggunakan banner, namun tulisan-tulisan atau poin yang dituliskan di sana, nilai-nilai yang dituliskan itu bisa kita print terlebih dahulu, lalu kita tempel seperti itu. Jadi kita bisa dengan mudah ketika memang nilai itu sudah tidak diyakini, kita dengan mudah untuk mengganti nilai-nilai tersebut. Mohon izin tugas. Dipersilakan Pak Made Sudiarsono. Ya, perkenalkan, nama saya Made Sudiarsono, unit kerja Tiang Ring SD 2 Batanyo. Yang saya tanyakan adalah, dengan adanya keyakinan kelas, apakah kita perlu lagi membuat peraturan atau tata tertib kelas? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah peraturan atau tata tertib kelas bisa dijadikan keyakinan kelas? Sekian guys dari saya. Terima kasih. Wah, saya senang nih pertanyaannya dari Pak Made. Luar biasa nih Pak. Pertanyaannya memang sangat penting ini, yang harus diketahui oleh Bapak dan Ibu guru semuanya. Jadi yang perlu dipahami di sini bahwa keyakinan kelas itu turunnya dari peraturan kelas, Bapak. Jadi misalkan nih ada peraturan tidak boleh membuang sampah sembarangan. Niki contohnya. Ketika kita ingin membuat keyakinan kelas, kita jangan menggunakan kalimat negatif seperti itu. Peraturan yang tadi itu jangan membuang sampah
sembarangan. Itu adalah peraturan. Kita bisa menggunakannya sebagai keyakinan kelas, tapi dengan menggunakan kalimat yang positif. Nah, bisa dibayangkan Bapak dan Ibu dengan menggunakan kalimat yang lebih positif. Jangan. Nah, itu masih kalimat negatif. Kita garis bawahi yang paling depan. Jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu masih berupa kalimat negatif. Jadi kita bisa merubahnya menggunakan kalimat yang lebih positif sehingga anak didik tidak merasa diatur. Ketika ada kata jangan yang di depan itu, peserta didik akan merasa ditekan. Oh, ini ditekan. Kalau tidak ada guru, saya akan membuang sampah aja sembarangan, atau tidak ada yang mengawasi. Yang namanya keyakinan itu tidak ada tekanan, Pak Made. Begitu juga rekan guru yang lainnya. Jadi kita bisa membahasakannya dengan bahasa yang lebih positif dengan cara misalkan keyakinan kelas yang dengan menggunakan bahasa yang lebih positif seperti ini, Pak. Mari kita jaga lingkungan kita agar lebih bersih. Atau kami anak yang cinta kebersihan. Nah, itu adalah sebuah contoh kalimat keyakinan kelas yang menggunakan kalimat yang lebih positif. Ketika kita menggunakan kalimat positif ini, murid tidak akan merasa berada di bawah tekanan kita. Kemudian, gunakan kalimat-kalimat yang sederhana, yang mudah diingat. Seperti itu. Kita tidak perlu menuliskan hal-hal yang panjang. Anak didik itu tidak akan mampu mengingatnya secara utuh. Kita cukup menuliskan kalimat-kalimat yang sederhana dan jangan terlalu banyak poinnya. Mungkin cuma 5 keyakinan kelas cukup Bapak dan Ibu. Sehingga mudah diingat dan mudah diaplikasikan. Seperti itu. Nanti ketika ada murid yang berbuat salah, ingat di bagian terakhir segitiga restitusi kita bisa menanyakan keyakinan itu lagi. Nah, perbuatan kamu ini kira-kira tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita yang mana? Nah, kan ada senjata kita untuk menanyakan murid. Keyakinan kelas. Yang namanya keyakinan, loh, kamu dulu udah sepakat melakukan keyakinan kelas ini. Ya kan? Jadi kita berhak menanyakan keyakinan itu. Karena itu merupakan keyakinan yang disepakati bersama. Seperti itu mungkin jawaban saya untuk pertanyaan yang luar biasa dari Pak Made Sudiarsono, luar biasa sekali pertanyaannya. Baik, Bapak dan Ibu, luar biasa sekali sesi kita pada malam hari ini. Tadi juga sudah ada 3 pertanyaan kritis, ya, high order thinking skill yang disampaikan oleh beberapa teman-teman kita. Luar biasa sekali. Semoga bisa menginspirasi kita semuanya untuk membuat keyakinan, membuat kesepakatan kelas di kelas kita masing-masing. Bu Nigusti Ayu Putri Damayanti, untuk waktu dipersilakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Yang Tiang ingat dan yang tertarik sekali yaitu tentang segitiga restitusi, terus tentang merubah miskonsepsi dan kritik yang menguatkan karakter Niko Tiang ingat dan sangat menarik untuk Tiang terapkan nanti di sekolah. Niko manten. Baik, luar biasa ya dari Bu Gusti Ayu Putri Damayanti bahwa beliau sudah menangkap salah satu materinya yaitu penerapan segitiga restitusi. Baik, terima kasih Bapak pemateri atau narasumber yang sudah berbagi ilmu sama kita semua. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, bisa kita terapkan pada diri kita sendiri, keluarga, maupun tempat kita bekerja sesuai dengan profesi kita. Nah, sebelum Tiang tutup, dari tadi Tiang nonton, ndak bisa Tiang nanya atau Tiang mau menyampaikan sedikit kesimpulan dari Tiang, yaitu tentu seorang pendidik itu harus memiliki paradigma baru dalam proses pendidikan maupun proses pembelajaran. Nah, budaya positif itu bukan hanya sekedar pola perilaku, tapi juga pola pikir. Sehingga budaya positif ini bisa dibentuk dengan tadi yang disampaikan oleh pemateri bahwa kita bisa melakukan pendekatan restitusi. Nah, pendekatan restitusi ini jika dilakukan dengan konsisten, terus dengan disiplin, dan juga restitusi ini juga
disepakati oleh semua stakeholder kita bekerja di tempat kita instansi masing-masing akan melahirkan sebuah motivasi intrinsik baik itu pada diri guru pribadi maupun pada peserta didik yang ada di sekolah. Nah, ketika itu semua sudah bisa berjalan, maka lahirlah sebuah karakter ini yang akan melekat pada diri kita, para guru, pada diri karakter pada murid. Tentu itu akan menjadi sebuah budaya positif yang bisa memajukan pendidikan khususnya di Kabupaten Tabanan. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh peserta, Ketua Gugus, Bapak Ibu Kepala Sekolah, dan Bapak Ibu Guru yang sudah hadir di webinar kali ini. Mudah-mudahan webinar berikutnya bisa diselenggarakan tentu dengan topik-topik yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya, yang tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Om Santi Santi Om. Bapak Ibu, kita foto bersama terlebih dahulu. Mohon jangan meninggalkan ruangan terlebih dahulu. Mohon Bapak dan Ibu silakan dibuka terlebih dahulu kameranya. Baik, sudah ada yang mulai membuka kamera. Baik, pose pertama, silakan Bapak dan Ibu, kita pose bebas saja yang pertama. 1, 2, 3. Baik Bapak dan Ibu, demikianlah juga kegiatan kita pada malam hari ini. Tadi sudah ditutup oleh Pak Ari, namun sebelumnya saya ucapkan banyak-banyak terima kasih bahwa pasalnya Bapak dan Ibu sudah mengikuti kegiatan ini dengan sangat baik, sudah sangat proaktif, terlihat aktif ya, menunjukkan pemikiran-pemikiran kritisnya terkait pemahamannya masing-masing. Semoga kedepannya kita bisa berkolaborasi lagi bersama-sama. Kita bisa membagikan pengalaman-pengalaman kita melalui praktik baik yang kita lakukan di sekolahnya masing-masing dengan memanfaatkan yang namanya komunitas belajar di sekolah masing-masing. Tentunya dalam penyampaian materi tadi mungkin ada beberapa hal mungkin yang saya sampaikan atau ada miskonsepsi. Nah, itu tidak luput dari kekurangan saya sebagai pemateri hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata, salah ucap, atau salah dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, akhir kata saya ucapkan terima kasih Bapak dan Ibu. Selamat malam. Om Santi 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 Om. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa di kegiatan kita selanjutnya. Luar biasa. Terima kasih Pak Bagus. Nggih, suk semua, kan sami suk semua. Nggih. Izin live Pak. Nggih, Bapak dan Ibu bisa meninggalkan ruangan Zoom.